Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bakso Channel, YouTube-nya SMK Bakti Kencana Soreang. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Pada video kita kali ini kita akan coba membahas mengenai cara mudah mengerjakan resep. Nah, salah satunya ini untuk kelas 10 semester pertama bagi siswa-siswi yang baru belajar atau baru mengenal bagaimana cara mengerjakan resep. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus disiapkan terlebih dahulu, simak videonya sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan atau yang harus disiapkan terlebih dahulu, yang pertama adalah buku-bukunya, perangkatnya, ya, alat-alatnya. Dalam mengerjakan resep, kita perlu bantuan buku-buku tertentu, ya. Salah satunya yang utama yaitu Farmakope, ya, Farmakope 3 yang kita pakai, sama seperti ini. Ini paling mungkin beda sampulnya ya. Kalau yang di teman-teman di rumah ada yang merah atau ada warna yang lain. Boleh, yang penting judulnya sama ya. Terus yang kedua, kita perlu buku ISO atau MIMS ya. Kalau ada di rumah MIMS, ISO, silakan. Ini buku ISO. Yang kedua, yang selanjutnya ada formularium nasional atau Fornas ya, seperti ini. Terus selanjutnya juga ada buku ilmu meracik obat ya. Boleh, silahkan mau bukunya edisi berapa silahkan, yang penting nanti di dalamnya itu isinya ada yang kita perlukan. Nah, selain itu tadi buku-buku tertentu ya, buku-buku wajib mungkin ya bagi kita yang mau belajar ilmu resep. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan di sekolah kita di Bakti Kencana Soreang itu buku-buku yang tadi, yang ini itu sudah termasuk biaya masuk ke sekolah ini. Jadi nanti kalian bagi yang sudah administrasinya sudah beres, silahkan tinggal hubungi bagian lab ya, bagian lab. Nanti akan dikasih toolkit ya, toolkit yang kemarin sudah pernah dibahas, atau yang belum pernah lihat nanti disalin di deskripsi ya, dicantumkan dicantumkan di deskripsi. Dan ini buku-bukunya ya. Jadi ini buku-buku ini harus terus dijaga karena ini sangat membantu sekali dalam mengerjakan suatu resep ya. Selanjutnya, selain itu kita siapkan dulu jurnal yang kemarin sudah ditugaskan bagi siswa-siswi yang di Bakti Kencana Soreang kelas 10 sudah ditugaskan membuat jurnal ya. Jurnal itu yang tebal, bukunya yang tebal, terus dikasih cover, warnanya sesuai dengan kelasnya masing-masing, dikasih nama, boleh ditempel di sini namanya, boleh di dalam di sini, yang penting ada namanya ya, jangan sampai tidak ada namanya. Dan juga di cover dengan plastik ya, ini sangat penting sekali plastik, jangan dianggap remeh plastik ini ya, karena nanti kan di lab takutnya tercampur atau kena zat yang bisa merusak jurnal ya. Terus selanjutnya jangan lupa pulpen disiapkan ya. Dari sekarang juga kalian menyiapkan ya. Pulpen usahakan kalau untuk ilmu resep ada pulpen warnanya ya, supaya tidak minjem warna merah, warna biru. Nanti ada fungsinya untuk warna merah, biru, hitam, itu ada fungsinya nanti di pelajaran ilmu resep. Dan selanjutnya yaitu mistar ya, mistar untuk nanti apa saja nanti untuk menggaris di jurnal ya. Itu mungkin itu salah satu peralatan yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan jurnal atau kita belajar ilmu resep ya. Atau ada dari kalian mungkin ada yang kurang di sini, boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau ada persiapan yang kurang itu apa saja, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita langsung belajar ke jurnal dulu ya. Selanjutnya untuk format jurnal. Untuk format jurnal Bapak sarankan seperti ini. Mungkin bisa di zoom. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini ada
Jadi formatnya gini ya, jangan sampai nanti kalian bolak-balik. Bolak-balik ini misalkan di sini bikin resepnya bolak-balik ke sini, jangan. Usahakan kalian dalam satu lembar gini itu udah beres. Jurnalnya ya, dari sini ke sini sampai beres. Untuk satu resep. Ya, jadi jangan satu resepnya bolak-balik ini, nanti kalian bingung. Dan memungkinkan kertas ini sobek kalau misalkan terus dibulak-balik ya. Jadi kalau misalkan mengerjakannya seperti ini lebih mudah. Baik itu dalam segi pengerjaan, baik pun bagi pengawas yang memeriksa di lab. Jadi lebih mudah. Nah, jadi untuk formatnya yang pertama ada di garis tengah ya. Kelihatan ya di kamera, di garis tengah. Ada di garis tengah, sini dibagi dua. Pokoknya ini dibagi dua, ini dibagi dua. Ini di garis tengah, ini juga di garis tengah. Jadi ada kolom A, ya, ada kolom abjad, ada kolom Romawi. Ini juga ada kolom abjad, kolom Romawi. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini, kalau di sini kan kolom abjad apa saja nanti kita bahas. Kolom abjad di sini, nanti kalau sudah mentok ke bawah, pindah ke kolom abjad lagi. Nanti kalau di sini kolom Romawi, mentok ke bawah, nanti pindahnya ke sini kolom Romawi. Makanya kenapa di sini kosong mungkin ya. Tadi bertanya-tanya kenapa itu kosong? Sayang gitu kan, ini kosong. Jadi ada maksudnya. Jadi di sini untuk kolom abjad ada A, B gitu. Kalau ini kolom Romawi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Seperti itu. Itu hal yang pertama ya. Jadi nanti kalian langsung buat garis 2 saja langsung di sini. Nah, kalau sudah di garis 2 jurnalnya, nanti akan dikasih resep. Resepnya ditempel di sini. Di sini ya. Ini kan tadi dibagi 2, ada A di sini. Oh, maaf, A-nya di bawah. Ini resep. Tulis di sini resep, resepnya ditulis di sini. Segini saja resepnya, ya. Resepnya segini. Nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Nanti di sini resepnya seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah ditulis resepnya, baru di bawahnya itu di sini ada kolom A, resep standar, B, monografi, ya. Itu. Nanti kita tulis dulu resepnya ya. Resep yang akan kita bahas sesuai dengan modul pembelajaran yang pertama, ya. Nanti Bapak tuliskan di papan tulis ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah ditulis resepnya ya. Resepnya nanti di kolom yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalkan kurang paham, boleh nanti ditulis di kolom komentar ya, atau ditanyakan langsung, boleh. Ini resepnya. Ini resep yang paling mudah ya. Bagi pemula, pasti bagi pemula ini yang paling susah ya. Bagi kelas 12, kelas 11 yang sudah paham dengan resep, itu dasarnya dari sini ya. Ini pasti mudah. Tapi bagi yang pemula atau yang masih bingung mengerjakan resep itu, bagaimana sih? Misalkan udah kelas 12 atau kelas 11 yang masih bingung mengerjakan resep, boleh nanti disaksikan saja video ini ya, jangan malu-malu untuk bertanya, silakan. Yang pertama ini resepnya, nanti kalian tulis di kolom jurnalnya ya. Yang pertama di sini ada Dr. Sherly, alamatnya di Jalan Soreang, Banjaran, kilometer 20, nomor 321, SIP-nya sekian gitu ya. Di sini nomor masih kosong ya. Nomor masih kosong. Bandung, ini tanggalnya juga masih kosong. Ini R, tanda R, garis miring, Pyridoxine HCl 100 mg, Karmin 50 mg, Saccharum lactis 2850 mg, MF pulp No 10, S, B, DD pulp 1, Pro Ayu 15 tahun. Nah, ini resepnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Apa saja hal yang harus dilakukan ketika ada resep, atau ketika belajar di lab, ketika dikasih resep itu apa saja yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu sesuai alur pembuatan jurnal,
sebelum kita mengerjakan resep kita harus tahu dulu monografinya. Ya, yang pertama monografinya dulu. Mungkin bagi kelas 12 atau yang sudah paham, sudah biasa mengerjakan resep, itu mengerjakannya tidak sesuai runtutan jurnal, itu silahkan karena nanti tiap tingkatan itu berbeda-beda gitu ya, mana dulu yang harus dipelajari atau mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, bagi pemula itu harus mengerjakan dulu monografinya. Kenapa monografinya? Karena nanti di situ kalian tahu jenis-jenis bahannya. Baik itu nanti bahannya di sini piridoksin itu masuknya kemana? Apakah serbuk? Apakah cairan? Gitu. Nanti kan kita nggak tahu karena kita masih awam. Bagi yang baru belajar, nah beda lagi nanti kalau misalkan sudah paham. Oke, apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, kita langsung seperti pembuatan jurnal, karena judulnya juga pembuatan jurnal bagi pemula ya, bagi kelas 10 ya. Nah, di sini tadi kan resep di sini. Nanti di bawahnya kita ada kolom yang di bagian kolom abjad, ya, dibagi dua, ada kolom abjad, ada kolom huruf ya, angka Romawi 1, 2 dan seterusnya. Ini ada abjad, A, B, C, D gitu. Ini ada angka Romawi ya, Romawi 1 dan seterusnya. Kita langsung aja, yang pertama itu ada yang pertama A, di bawah resep itu ada resep standar. Nah, resep standar boleh nanti kalian juga yang di rumah menulis juga ya. Tadi tulis dulu, jangan lupa, jangan langsung dilanjutkan, takutnya bingung. Silahkan tulis dulu resepnya ya. Biasanya resepnya ada di modul. Ya, ada di modul yang modul pertama atau modul kedua gitu ya. Bapak lupa lagi. Kalau nggak salah modul kedua itu ada resep. Silahkan ditulis dulu resepnya di sini. Kalau sudah, nanti baru langsung lanjutkan videonya ya. Di bawahnya langsung diikuti A, resep standar. Pakai huruf kapital semua ya. Yang poin A, B, C dan seterusnya itu pakai kapital semua. A, resep standar. Nah, apa itu resep standar? Nanti kita dijelaskan. Oke, apa itu resep standar? Nih, di sini disebutkan resep standar merupakan resep dengan komposisi yang telah dibakukan dan dituangkan ke dalam buku ya, baik itu buku farmakope, buku Fornas, buku ISO dan yang lainnya. Jadi yang sudah dibakukan. Nah, di sini apakah ada resep standarnya? Nah, di sini untuk resep ini karena kita belajarnya yang mudah dulu, di sini tidak ada resep standarnya ya. Yang ada resep standarnya itu seperti apa? Misal contoh salep 24 10 gram. Nah, kita kan nggak tahu salep 24 itu bahannya apa aja. Nah, itu kan kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita cari di buku literaturnya. Yaitu untuk salep itu kita nyari buku literaturnya di Formularium Nasional. Itu contoh saja. Atau misalkan di sini contoh ya, dengan resep dengan nama dagang atau dengan jenis sediaannya, misalkan nama dagang misalkan Mixagrip gitu, 10 tablet. Nah, kita kan nggak tahu Mixagrip itu bahannya apa saja, kita nggak tahu. Nah, carinya ada bisa di ISO, bisa di MIM seperti itu. Nah, karena ini udah resepnya gitu ya, maksudnya tidak dibakukan, ini sudah fix dari sananya, sudah seperti ini. Ini ada piridoksin 100 mg, berarti kita tinggal nyari piridoksinnya, zat piridoksin HCl. Terus karmin kita tinggal nyari zat karminnya gitu, udah jelas 50 mg nanti nimbangnya. Sakarum laktis pun juga sama, sudah jelas. Namanya sudah jelas, jumlahnya juga sudah jelas ya. Nanti makanya kita perlu adanya monografi. Selanjutnya untuk yang di bawah resep standar, karena di sini tidak ada resep standarnya, dilewat satu baris ya, dilewat satu baris, terus di bawahnya ditulis huruf B kapital, itu monografi ya, monografi.
Yang pertama tadi A, di sini kelihatan nggak? A resep standar. Resep standar. Nah, usahakan dikasih tahu, maksudnya diperjelas ya. Boleh digaris, boleh dipertebal nanti tulisannya, silahkan. Ini tidak ada ya. Kalau tidak ada kita strip saja. Yang selanjutnya yaitu monografi. Monografi. Nah, apa saja yang harus ditulis dalam monografi? Yang pertama itu kita tulis zatnya dulu. Di sini zat yang pertama itu piridoksin HCl. Tulis di sini. Piridoksin HCl. Nah, apa saja yang harus diketahui dari masing-masing bahan tersebut? Yang pertama yang harus diketahui itu sinonimnya. Sinonimnya apa? Terus yang kedua, selain sinonim itu ada pemerian. Terus satu lagi itu ada khasiat yang harus kita tahu. Nah, ini apa saja? Kita cari dari beberapa bagian ini. Dari piridoksin HCl itu sinonim, pemerian, khasiat. Nanti sama yang kedua juga di sini, karmin, sinonim, pemerian, khasiat. Nomor 3, sakarum laktis, kan ada 3 bahan. Yang ketiga, sakarum laktis, kita cari sinonim, pemerian, khasiat. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari sinonim, pemerian, dan khasiat itu ada di buku farmakope. Ya, buku farmakope. Ya, bagaimana cara mencarinya? Kita cari bareng-bareng. Yuk. Oke, kita langsung cari pemerian di buku farmakope. Bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan dulu farmakopenya tadi ya. Kita cari di belakang. Seperti kalian buka kamus bahasa Inggris atau kamus yang lain, kita cari di belakang. Cari piridoksin HCl. Atau HCl itu hidroklorida. Cari. Ya. Coba kita bareng-bareng cari.